Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ihwanu akhwat fillah rahimakumullah. Di dalam pertemuan kita kali ini insyaallah kita akan membahas mengenai masalah beberapa khayar yang mudah-mudahan di dalam waktu 10 menit ini kita bisa membahas 3 bentuk khayar, yakni khayar syart, khayar tadlis, dan khayar takhaluf syart. Mungkin bisa kalau ada waktu bisa dengan khayar aib juga bisa. Yang pertama kita akan membahas mengenai masalah khayar syart. Khayar syart itu apa? Khayar syart itu adalah ketika seseorang melakukan muamalah atau jual beli di dalam masalah ini dan mensyaratkan di antara kedua belah pihak tersebut bahwa sampai jangka waktu tertentu, kalau misalnya ibaratnya jangka waktu tertentu, kalau misalnya uangnya dikembalikan atau sampai jangka waktu tertentu secara umum lah bisa difasakh, misalnya selama sebulan atau selama jangan sebulan atau terlalu lama, misalnya selama seminggu, maka dalam selama seminggu itu disepakati kedua belah pihak itu bisa memfasakh atau membatalkan daripada jual beli tersebut. Misalnya seseorang membeli rumah dalam jangka waktu sebulan, si penjual misalnya mengembalikan uangnya kepada pembeli untuk rumah tersebut dan memfasakh daripada jual beli rumah tersebut. Itu bisa dikatakan khayar al-fasakh di dalam masalah ini, atau di dalam istilah yang lain adalah khayar bai'. Jadi bisa dikatakan khayar bai'. Jadi karena apa? Karena ketika jual beli tersebut disyaratkan bahwa sebulan, dan setelah sebulan itu bisa dikembalikan uangnya kepada pembeli, maka terjadi fasakh atau jual beli tersebut batal. Ini bisa dikatakan khayar fasakh. Nah, di dalam masalah ini bahwa menjual mabi' atau menjual barang harga jual menjual barang jual tersebut sebelum akhir daripada hari atau waktu yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak, maka itu tidak diperbolehkan. Misalnya sang pembeli membeli misalnya mobil misalnya dengan khayar syart misalnya selama seminggu misalnya. Misalnya selama seminggu bisa dilakukan fasakh. Sebelum sampai hari seminggu tersebut, maka pembeli tidak boleh menjual kepada pihak yang lain di dalam masalah ini. Misalnya dia ingin menjual lagi, misalnya tidak boleh. Kecuali kalau telah mencapai atau telah melewati hari seminggu, maka pembeli bisa menjualnya di dalam masalah ini. Nah, dalam masalah ini jadi kita bisa sepakat atau mensepakati di dalam pensyaratan di dalam khayar syart di dalam muamalah tentunya. Jadi bisa di antara kedua belah pihak itu bisa mensyaratkan untuk memfasakh misalnya selama seminggu, selama sebulan, selama beberapa hari, itu bisa terjadi dalam masalah tersebut. Yang selanjutnya adalah khayar takhalufus syart. Khayar takhalufus syart itu apa sebenarnya? Berbeda dengan khayar syart di sini. Kalau khayar syart itu berhubungan dengan pensyaratan dalam waktu tertentu. Kalau takhalufus syart itu adalah ketika di dalam muamalah atau jual beli mensyaratkan kedua belah pihak itu misalnya melakukan sesuatu dengan jual beli tersebut disyaratkan untuk melakukan sesuatu, ataupun misalnya mensyaratkan jenis barangnya atau jenis uangnya, atau cara penyaluran atau perpindahan daripada barang kepada pembeli tersebut dengan cara yang khusus, atau uangnya yang khusus. Misalnya uangnya, misalnya saya ingin jual beli tersebut dengan uang dolar, ternyata diberikan uang misalnya uang rupiah misalnya, maka ini pun takhaluf syart, karena syaratnya adalah dengan uang dolar misalnya. Ataupun cara memindahkannya misalnya dengan mobil yang bagus di waktu tertentu, misalnya di rumah, ternyata misalnya sembarangan di tempat yang lain, maka itu pun dikatakan takhaluf syart. Maka di sini dalam masalah ini pembeli bisa
ibaratnya melakukan atau menuntut dengan khayar takhallufus syart, atau penjual juga bisa menggunakan khayar takhallufus syart ketika misalnya penjual meminta dengan uang dolar tapi diberikan misalnya uang rupiah. Dalam masalah ini bisa dikatakan khayar takhallufus syart. Atau contoh lain, misalnya seorang menjual tanah ya atau rumah lah. Dalam masalah ini dengan syarat bahwa ketika di tempat pencatatan resmi ya untuk pindah tangan rumah atau tanah tersebut, maka pembeli harus memberikan uang sepenuhnya. Jadi jangan ada kurang, membeli uang sepenuhnya di hari itu. Ternyata pembeli tidak datang juga, dan pembeli pada saat walaupun datang dan tidak memberikan uang secara penuh karena tidak memiliki uang dalam masalah ini atau kurang uangnya, maka dalam masalah ini bisa menggunakan khayar takhallufus syart untuk memfasakh atau membatalkan muamalah tersebut. Bisa terjadi dalam masalah ini. Ternyata pembahasan masih ada waktu dalam masalah ini sekitar 3 atau 2 menit. Kita masuk ke dalam khayar wa'ib. Ya kan, khayar wa'ib. Insyaallah kita akan bahas beberapa hal lah. Kelengkapannya insyaallah kita akan lanjutkan di dalam pertemuan selanjutnya. Khayar wa'ib di dalam masalah ini ada perbedaan sedikit dengan khayar-khayar yang lainnya. Kalau khayar yang lainnya itu biasanya berhubungan dengan ada 2 pilihan ya, biasanya berhubungan dengan 2 pilihan. Pilihan yaitu memfasakh atau membatalkan atau meridhoi. Tetapi khayar aib itu bisa ada 3 pilihan. Memfasakh atau mengambil selisih di antara barang yang normal dengan barang yang cacat atau aib, dan yang ketiga adalah meridhoi. Jadi ada 3 pilihan di dalam masalah ini. Tapi dengan syarat bahwa 3 pilihan itu bisa dilakukan kalau terjadi aibnya atau terjadi cacatnya tersebut itu ketika terjadinya akad, dan juga atau setelah akad tetapi sebelum dipindahkan barangnya kepada pembeli. Di dalam masalah ini, maka di dalam masalah ini pembeli bisa atau penjual juga memiliki 3 pilihan tersebut. Ini khayar aib tersebut. Jadi imma ketika akad terjadi adanya melihat cacat, atau setelah akad tapi sebelum ditahwil atau sebelum dipindahkan kepada pembeli. Ada hal-hal yang dimana hanya sekedar misalnya memiliki hak untuk mendapatkan perbedaan harga saja atau ars saja, tidak dengan memfasakh gitu. Contohnya apa? Ada beberapa bentuk ya yang hanya ars saja atau perbedaan harga saja yang bisa dia lakukan atau dia dapatkan. Yang pertama adalah ketika setelah muamalah adanya terjadinya perubahan di dalam mal atau harta atau barang jual beli tersebut, ya kan, yang dimana ketika terjadi muamalah tersebut, ya kan, setelah tahwil, setelah perpindahan tersebut, orang mengatakan bahwa ini berbeda seperti apa yang sebelum dipindahkan. Jadi setelah muamalah, setelah ditahwil ada perbedaan, ada terjadi perubahan di dalam barang tersebut, maka ini hanya ars saja. Jadi hanya perbedaan harga saja yang bisa haknya untuk pembeli misalnya dalam masalah ini. Yang kedua, setelah muamalah juga, diketahui bahwa ada sesuatu yang ma'yub. Ya, misalnya barang lah, kita ambil misal kalau uang juga bisa dikatakan ada aibnya, tapi kita contoh yang paling mudah itu barang ya untuk pembeli, karena uang juga bisa ada aibnya juga bisa. Gitu. Di dalam muamalah, jadi setelah muamalah ya kan adanya aib, walaupun dalam masalah ini belum ditahwil atau belum dipindahkan kepada pembeli misalnya, tetapi ketika muamalahnya berlangsung si pembeli itu menjatuhkan atau menggugurkan daripada haknya dia sebagai orang yang memiliki khayar aib. Jadi ketika membeli, saya gugurkan. Sang pembeli itu menjatuhkan hak untuk memfasakh. Jadi menjatuhkan hak untuk memfasakh saja. Dalam masalah ini bukan khayar aibnya, tapi hak untuk memfasakh saja. Maka di dalam masalah ini sang pembeli bisa menggunakan khayar
aib tapi hanya ars saja. Karena sebelumnya dalam muamalah dia sudah menggugurkan ibaratnya hak dia untuk membatalkan muamalah. Yang selanjutnya bahwa setelah dipindahkan barang tersebut dan setelah menerima barang tersebut ada terjadinya aib yang baru, ya. Ada terjadinya aib yang baru, maka di dalam masalah ini sang pembeli hanya mendapatkan perbedaan harga tersebut. Jadi setelah dipindahkan ada aib yang baru, gitu. Ada aib yang baru, maka di sini hanya pembeli hanya menerima ars atau harga atau selisih daripada jual beli tersebut. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.